kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang ada di studio maupun di rumah, insya Allah kita semua dengan mengetahui beberapa kriteria orang celaka ini, semoga kita sampai anak cucu kita semuanya selamat dari celaka. Amin, amin, amin. Kalau selama ini kita menganggap punya harta menjadi orang yang celaka karena lalai, ternyata kalau kita berpegang pada agama tidak celaka. Karena justru dengan harta itu kita bisa santuni anak yatim, kita bisa bangun masjid. Lalu kemudian kita pula yang sudah membangun masjid, pergi ke Makkah, ke Tanah Suci, menyekolahkan anak yatim, membantu fakir miskin. Kita sangka kita sudah selamat, rupanya belum. Akibat apa? Ada rasa ujub, merasa ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang merasa terkagum-kagum dengan dirinya, itu menunjukkan akalnya lemah. Dan yang paling mengerikan adalah yura'un, mereka mempertontonkan amalnya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkul asghar. Ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Kata Nabi SAW, kamu memperlihatkan amalmu kepada orang lain. Alhamdulillah, dua ini sudah kita bahas. Kita akan bahas selanjutnya. Alhamdulillah, Ustaz Wijayanto, kita semua amat sangat menginginkan kira-kira apa lagi yang membuat kita selamat dari celaka. Apa kira-kira kriteria orang celaka berikutnya? Yang berikutnya ada dua godaan. Satu, godaan dari luar, eksternal, itu godaan iblis, setan. Yang kedua adalah godaan nafsu. Ada orang berilmu tapi sesat. Saya boleh tanya, yang rusak Indonesia ini orang pinter apa orang bodoh? Koruptor-koruptor yang sampai hari ini belum ketangkep, sampai ada sayembaranya itu orang pinter apa orang bodoh? Orang-orang yang mohon maaf, luar biasa lah, pokoknya tidak usah saya sebut, kerusakan-kerusakan di Indonesia ini oleh orang pinter, tetapi nggak benar. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, Al-Jasiyah ayat 23, nanti boleh dicek di. Apakah kamu melihat, tidak pernah melihat ada orang yang dia sesat berdasarkan ilmunya? Ada ilmu tapi sesat. Karena pinter tidak cukup kalau dia tidak benar. Kenapa? Rasulullah mengatakan rongga kepala itu oke, tetapi rongga dada itu jauh lebih penting. Maka ketika bicara tentang ilmu, surat Mujadalah ayat 11 didasari dengan iman dulu, baru yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dia ada ilmu tetapi dia harus ada imannya, iman dan ilmu. Orang pinter tidak cukup kalau tidak benar, maka pinter saya tidak karena nafsu. Ketika nafsu ini dipertuhankan, maka inti puasa adalah al-imsak, menahan nafsu. Justru kalau dengar imsak malah nafsunya nggak terkendali, imsak langsung makan lagi sebanyak-banyaknya. Padahal imsak itu sudah waktunya kita menahan diri. Dan inti dari puasa adalah menahan diri. Artinya apa? Bahayanya orang berilmu kalau sudah tidak dilambari dengan keimanan, nafsu yang menguasai. Inna nafsa la amarotum bisu. Nafsu itu senangannya yang jelek. Orang pinter kalau sudah ke bawah nafsu, bahaya sekali. Orang kalau sudah nafsu yang menutup, maka bukan mata yang buta, bukan telinga yang tidak mendengar, tetapi hati yang ada di dalam dada. Maka kata Nabi, orang tahu baik dan buruk itu nggak usah hafal Quran, nggak usah hafal hadis. Iftafti kolbak, tanya kepada hatimu, maaf tuka. Karena orang itu berbuat jelek sebenarnya dia tahu. Saya tanya, koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Mohon maaf, pelacur. PSK itu tahu nggak kalau dia salah? Maka tidak ada koruptor yang ingin anaknya jadi koruptor. Cepat besar ya nak, nanti gantikan papa ini korupsi baru 2 miliar ya ketahuan. Nggak ada penghibur, wanita penghibur cepat besar nak, nanti gantikan mama sudah oversize, sudah jarang laku. Dulu banyak orang datang, sekarang nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia salah. Ini karena apa? Nafsu. Maka nafsu ini mohon maaf, tahu tidak cukup kalau tidak didasari oleh kemauan. Saya tanya,
Orang tahu baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Saya tanya, ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada nggak yang masih ngerokok? Jawab sendiri, ya itu orangnya. Gosip itu baik apa jelek? Tapi adakah di bulan Ramadan ini yang suka gosip? Ratingnya aja lebih tinggi daripada siaran kita. Artinya apa? Tahu baik belum tentu dilakukan. Karena apa? Nafsu tadi. Maka sebaik-baik orang Islam itu adalah wana nafsa anil hawa. Orang yang bisa menahan nafsunya. Maka hati-hati, orang berilmu bisa sesat karena satu, ya memang ada godaan setan. Kedua, yang lebih berat adalah dulu nafsu yang ada dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika seorang berilmu belum tentu menjadi jaminan bahwa dia akan selamat dari celaka dalam pandangan Betul. Allah. Betul. Ketika orang berilmu tanpa didasari oleh ketajaman hati, justru ilmunya dipakai untuk terus memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika orang jahil tidak berilmu, memperturutkan hawa nafsu tidak sedahsyat. Bahkan hewan sekalipun, gajah, sehebat-hebatnya gajah dia akan menumbangkan pohon kayu paling 5 batang sehari. Tapi begitu orang berilmu dengan alatnya, dia akan hancurkan babat hutan habis. Ya. Maka Saya Allah, punya kasus, ada orang nggak berilmu itu nyuri uang itu hanya bawa ATM. Jadi box ATM itu dibawa, bongkarnya susah, dilas, akhirnya apa? Terbakar itu semuanya. Habis karena nggak berilmu. Tapi kalau berilmu cukup nanamkan virus. Nanamkan virus. Ada American Express itu pernah ketipu gara-gara apa? Sistem di komputernya itu setiap orang transaksi dia masuk $1 saja kepada orang itu, bisa sehari berapa triliun dia dapatkan. Ini bahayanya orang berilmu. Maka orang berilmu kalau tidak dilandasi dengan pengendalian nafsu yang benar, tidak ada dasar agama, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bahayanya jauh lebih susah. Masya Allah. Mungkin ini juga yang tersirat dari doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin dulu ketika membaca hadis ini, yang terlintas di pikiran kita, apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ternyata ilmu ketika dia canggih, hebat, hanya menjadi merusak, membuat kita lebih dalam kerak neraka jahanam. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan sampai keturunan kita, sampai hari kiamat umat ini diselamatkan dari orang berilmu tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Wijoyanto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan celaka karena tidak beragama, celaka karena tidak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, celaka karena ilmunya dipakai untuk perbuatan dosa. Kaitannya dengan rutinitas ritual kita dengan puasa ini. Iya. Makanya orang puasa bukan sekedar bicara tentang bagaimana ibadahnya saja, tetapi maksud saya ibadah harus dilandasi dengan ilmu juga, tetapi juga ilmu yang dikendalikan oleh oleh agama tadi, nafsunya tadi. Artinya apa? Puasa bukan sekedar untuk pamer ibadahnya saja. Maka harus kita terjemahkan puasa ini kepada pesan moral di dalam puasa, karena nanti ujung-ujungnya ibadah bisa tidak ada gunanya kalau tidak memberi manfaat. Artinya apa? Rahmatan lil alamin, misalnya Nabi mengatakan sia-sia orang berpuasa, hanya haus dan lapar dia dapat. Berapa banyak orang yang puasa, dari puasanya tidak dapat apa kecuali haus dan lapar, karena tidak menangkap pesan moral di dalam puasa. Salah satunya orang tidak mau zakat fitrah saja. Jangan mendekati musolaku kalau kamu sudah berpuasa tapi nggak punya manfaat bagi orang lain. Karena pesan moralnya juga ada makna sosialnya. Jangan ikut saya, bukan golonganku. Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek sana. Artinya apa? Pentingnya ada pesan-pesan moral yang kita tangkap dalam ibadah kita. Demikian juga dalam mengilmui ini, ada puasa-puasa ini ada ilmu-ilmu bagaimana, mohon maaf, tidak sekedar bagaimana rutinitas untuk tidak makan, tidak minum. Tetapi tentu ada pesan moral yang ada di dalam Ramadan. Masya Allah. Kalaulah orang berilmu itu kemudian memperturutkan hawa nafsu, dia akal-akali puasa ini, dia akan gunakan infus untuk tahan tidak makan. Bahkan kumur pakai sirup. Karena kumur itu boleh. Kumur itu boleh. Kumur boleh nggak? Boleh. Tapi kumurnya pakai sirup stroberi. Luar biasa. Dan bisa ngakali hukum.
Masya Allah. Tidak selamanya kita punya ilmu dan ilmu menyelamatkan. Mari kita barengi ilmu dengan amal, dan yang paling penting mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan teruskan tentang kriteria orang yang celaka. Mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan dunia akhirat. Insya Allah kita akan teruskan setelah yang satu ini.